dunia pernikahan dilengkapi dengan firman Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan Kudus menuntun kita. Bapa di surga, kembali satu sukacita boleh kami alami dan kami rasakan. Tuhan yang punya karya, Tuhan juga yang punya hidup, dan Tuhan yang memberi kesempatan kami hidup, dan Tuhan juga yang boleh mempertemukan Dedi dan Nana dalam kehidupan ini. Dan Tuhan juga akan memperlengkapi mereka sebelum Engkau meneguhkan mereka sebagai suami dan istri. Bila firman Tuhan pada saat ini boleh membekali Dedi dan Nana dan kami semua yang hadir pada saat ini, firman Tuhan berbicara bagi kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami agar kami memahami firman Tuhan ini. Dalam Tuhan Yesus kami juga memohon hamba dipakai untuk menyampaikan uraian dari sabdamu itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dasar firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 hingga yang ke-25. Nanti secara khusus kita akan memperhatikan ayat 23 dan 24. Kejadian pasal 2 ayat 15 hingga yang ke-25. Demikian bunyinya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memegang, memelihara dan melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Saudara, saya menemukan sebuah percakapan dari suami dan istri. Ya, ini cukup populer di WhatsApp. Nah, istrinya berkata begini, "Mas, kenapa sih setelah menikah kok Mas nggak pernah ngajak saya lagi jalan, nggak pernah ngajak jalan-jalan?" Ya, jadi tanya istrinya gitu, "Mas, kok sekarang nggak pernah ngajak jalan-jalan ya?" Artinya belum pernah diajak jalan-jalan, saudara. Suaminya nyaut gini, "Coba dek diingat-ingat, kita menikah karena apa? Ya menikah karena apa?" Nah, istrinya jawab gini, "Ya karena jodoh toh Mas, karena jodoh maka kita menikah."
Suaminya bilang gini, nah itulah bukti dari pepatah. Kalau jodoh nggak akan kemana-mana. Ya kan? Betul lah saudara? Pepatah bilang begitu toh? Karena jodoh tidak akan kemana-mana. Maka tidak pernah diajak kemana-mana. Lah menikah karena jodoh lah, ya kan? Itu ya. Tapi berbeda dengan Didi dan Nana ini, mereka jodoh, tapi ternyata ntar lagi akan pergi jauh, gitu ya. Saudara, kalau kita bisa bayangkan, saudara, ya, kalau jodoh nggak kemana-mana, terus gimana dapat jodoh? Ya kan? Kalau jodoh tidak kemana-mana dan tidak mencari kemana-mana, bagaimana dapat jodoh? Ya, kemana akan dapat jodoh? Nah, tentu maksudnya bukan begitu. Sekalipun dipisahkan oleh jarak yang jauh, kalau jodoh ya tetap jodoh. Nana dan Didi ini satu bukti, sudah membuktikan, ya kan? Magelang Alor ternyata dekat juga ya. Magelang Alor itu dekat tuh saudara. Ya kan, sekalipun ya kan harus dari Magelang Jogja Surabaya, dari Surabaya baru ke Kupang, baru ke Alor gitu ya. Rutenya begitu ya, bener ya. Nah itu saudara ternyata dekat loh. Ya, Magelang Alor ternyata dekat. Nah, jodoh tidak kemana-mana juga. Akhirnya ya ketemu di mana, di Jogja ya. Nah, ketemu di Jogja. Jogja itu memang tempat perjodohan yang paling jos itu ya. Jogja itu tempat perjodohan yang paling jos gitu ya. Nah, gitu tuh. Sama, ya kan? Banyak orang ketemu di Jogja, ya kan? Nah, ketemu orang di Jogja. Nah, saudara, kita perhatikan setelah Adam menemukan jodoh, apa yang dia lakukan? Adam berkata di ayat 23, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi ketika Adam melihat Hawa itu, perempuan itu, dia berkata, ini tulangku, ini dagingku. Nah, artinya apa? Mau mengatakan pada kita bahwa dia itu bagian dari hidupku. Bahkan dia itu diriku sendiri. Kalau sekarang Dedi mengatakan pada Nana, ternyata dia dagingku dan tulangku, berarti Nana itu bagian dari Dedi. Demikian pula sebaliknya, Dedi itu bagian dari Nana. Sukacitaku adalah sukacitanya. Sukacitaku adalah sukacitamu. Sukacitamu, sukacitanya adalah sukacitaku. Demikian pula kesedihan. Kesedihanmu itu kesedihanku. Nah, ketika aku sedih, sebenarnya juga itu merupakan kesedihanmu. Masalahku, masalahmu. Jadi hanya jangan bilang uangmu, uangku. Nggak enak toh, uangmu, uangku, tapi uangku bukan uangmu lah, tidak begitu, gitu kan? Itu sama, karena dia adalah bagian dari diri. Nah saudara, apa yang kita lakukan untuk pasangan kita, itulah yang kita lakukan untuk diri kita. Ketika kita mengasihi pasangan kita, sebenarnya kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita menyakiti pasangan kita, kita menyakiti diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itulah suami istri. Itulah suami istri sebenarnya. Apa yang aku lakukan untuk diriku, sebenarnya itu adalah untuk istriku. Apa yang aku lakukan untuk istriku, sebenarnya itulah yang aku lakukan untuk diriku. Apa yang aku lakukan untuk suamiku, sebenarnya itulah yang aku lakukan untuk diriku sebagai istri. Ketika menjadi suami istri, kita tidak sendiri lagi. Sudah berdua. Ya kan? Ketika Dedi dan Nana diteguhkan sebagai suami istri,
Mereka bukan lagi sendiri, aku Dedi, aku Nana, tetapi mereka berdua, tapi menjadi satu. Dua yang disatukan. Dulu aku adalah Eka, dia adalah anak istriku. Kita berbeda. Ini telah kita dulu hidup sendiri-sendiri, ini telah disatukan. Bukan lagi berpikir untuk aku sendiri, tetapi ada orang lain di sampingku, yaitu istriku. Dua insan ini disatukan oleh Tuhan. Karena itulah di ayat 24 menegaskan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini kadang berat bagi orang tua yang sudah mendidik, membesarkan hidup sekian lama. Firman Tuhan berkata, saatnya laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Saudara, ketika telah menikah, meninggalkan menjadi sebuah konsekuensi dari pernikahan itu sendiri. Ketika telah menikah, meninggalkan menjadi sebuah konsekuensi dari pernikahan itu sendiri. Perhatikan, meninggalkan, saudara, bukan diusir, tapi meninggalkan. Nah, artinya apa? Meninggalkan itu berarti ada perubahan drastis dari sebuah kehidupan. Ada perubahannya sangat drastis dari sebuah kehidupan yang kita alami dan kita jalani. Dulu kita single, percaya katakan lagi, dulu kita single. Kita mau pulang pagi, ya enggak masalah, enggak ada yang mempermasalahkan. Ya. Mau pulang jam 11 malam, jam 12 malam, atau jam 1 dini hari, tidak ada yang mempermasalahkan. Kita karena kita single, mau cuci pakaian seminggu sekali, ya monggo saja. Tidak ada yang mempermasalahkan. No problem semuanya. Habis makan, piring kotor ditinggal begitu saja, kemudian dia pergi. Itu pun oke-oke saja ketika kita single. Kita mau pakai kaos kaki, kanan sama kiri warnanya berbeda pun tidak ada urusan. Tidak ada yang mempermasalahkan. Lihat kan? Ini kaos kakinya Dedi sama kaos kakinya Dedi kanan kiri sama enggak ya? Nah, ya kan? Karena nanti dulu tidak ada yang mempermasalahkan ketika masih single. Tidak ada yang peduli. Tapi setelah menikah, kedua belah pihak harus berani meninggalkan pola lamanya.